Halo teman-teman, lo pernah gak sih masih pagi banget tapi punya feeling kalau seharian ini hariku bakal berantakan? Karena ada 1, 2, 3 hal di pagi hari yang jalannya tidak sesuai dengan yang kamu pengenin. Misalnya saja kayak alarm gak bunyi, kopi tumpah, terus pas buka IG malah lihat mantan lo nikah. Hancur. Tapi tenang, filsafat Romawi kuno punya solusinya, yaitu stoikisme. Gaya gladiator, tapi buat mental. Yuk, belajar bunuh pikiran negatif ala Marcus Aurelius. Tanpa pedang, tanpa darah, cuma pakai logika. Teman-teman, masalah kita sehari-hari kalau diamati, dirasakan, dihayati, sebenarnya satu hari dengan hari yang lainnya itu mirip-mirip loh. Misalnya saja nih, di komen netizen jelek jadi ngerusak mood seharian. Belum lagi proyek kerja ditolak bos, langsung mikir, gue bego kali ya. Bisa aja masalah yang lain adalah pas hujan, ojek online langka, lo malah nyalain takdir. Padahal stoikisme ngajarin, bukan masalahnya yang bikin lo stres, tapi cara lo melihat masalah itu. Cat. Nih, 3 jurus stoik buat bunuh pikiran negatif. Jurus ke-1, pisahin hidup lo jadi 2, yaitu yang bisa lo kontrol dan yang gak bisa lo kontrol. Yang bisa lo kontrol, misalnya saja tindakan lo, pikiran lo, effort lo. Yang gak bisa lo kontrol, misalnya saja cuaca, omongan orang, algoritma TikTok. Contoh, lo gak bisa kontrol orang yang ghosting, tapi bisa kontrol buat gak stalk IG-nya 50 kali sehari. Cat. Jurus kedua, bayangin skenario terburuk. Cara ini ngebuat lo sadar hidup lo gak separah itu. Misal, kalau lo di PHK, lo bisa jadi driver ojol dulu. Toh bisa sambil dengerin podcast motivasi. Contoh yang lain adalah kalau pacar selingkuh, ya udah, hemat budget Valentine. Ciat. Jurus ketiga, ingat kematian. Ya, ingat mati. Bukan buat nyeremin, tapi biar lo fokus ke hal yang penting. Kalau besok lo mati, apa lo bakal bete seharian gara-gara teman lo gak bales chat? Enggak kan? Ini aku kasih beberapa contoh kasus bagaimana sebagai seorang stoa, yaitu julukan bagi penganut filsafat stoik, menghadapi kejadian sehari-hari yang tidak menyenangkan. Misalnya saja ketika ketemu macet, reaksi biasanya adalah, contoh ya, anjir, gue telat nih, dasar jalanan idiot. Marah-marah sambil gebukin setir. Kalau bisa setirnya ikut dimakan. Nah, kalau reaksi stoik menghadapi jalanan yang macet, bisa saja seperti ini. Ya udah sih, gue gak bisa ngapa-ngapain. Mending dengerin audiobook atau rencanain menu makan malam. Contoh lain, misalnya saja ketika dihina di sosmed. Reaksi biasa bisa dengan ngebalas panjang lebar, pakai argumen filsafat. Tetapi reaksi stoik misalnya saja adalah, haters itu kayak angin, gak bisa lo kontrol, tapi bisa lo ignore. Scroll aja bro. Jadi stoikisme itu kayak armor atau baju zirah, tapi khusus buat mental. Misalnya saja, lo gak bisa stop badai, tapi bisa belajar bawa payung. Lo gak bisa bikin semua orang suka, tapi bisa bikin diri lo gak gampang tersinggung. Coba hari ini, kalau ada pikiran negatif, tanyain, ini bisa gue kendalikan gak ya? Enggak, ya udah lepasin. Yuk, komen di bawah. Pikiran negatif apa yang paling sering ganggu lo? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
biar algoritma makin cinta sama lo. Nah, ini contoh hal yang bisa lo kontrol. Terima kasih semuanya.